Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila kita nanti berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu hal yang sungguh sangat menggembirakan 10-20 tahun belakangan ini, bahwasanya kaum muslimin mereka bangkit kesadarannya untuk berusaha atau bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau kemudian kita cermati keadaan 10-20 tahun belakangan ini, kita akan menjumpai bahwasanya kaum muslimin bangkit kesadarannya untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Masjid-masjid yang tadinya sepi, 30 tahun lalu masjid-masjid itu sepi, kemudian berangsur-angsur ramai. Kajian yang 20 atau 30 tahun lalu terhitung jari, baik jumlah kajiannya ataupun pesertanya, sekarang merebak di mana-mana. Orang-orang yang kemudian menyerukan kepada perbaikan nampak di mana-mana. Imbas ini pun kemudian melebar dan dirasakan. Maka muncul lini-lini syariah dari berbagai macam usaha produk. Sesuatu yang sungguh sangat menggembirakan. Ini adalah sesuatu yang kemudian patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syukur kita tidak akan menjadi sempurna kalau tidak dibarengi dengan menjaga nikmat tersebut dan berusaha secara bersungguh-sungguh agar nikmat tersebut memang betul-betul nikmat. Nikmat yang sesungguhnya, bukan tampaknya sebagai suatu perubahan, akan tetapi pada hakikatnya itu semu semata-mata. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada kesalahpahaman atau kekurang pahaman dari konsep hijrah. Sebagian kaum muslimin, setelah tadi kita katakan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara ini, sebagian kaum muslimin memandang yang namanya hijrah itu semata-mata adalah berganti jenis model pakaian, dan atau yang semisalnya. Padahal yang namanya hijrah tidak berhenti sampai di titik itu. Bahkan hijrah adalah proses yang harus dijalani oleh seorang muslim sepanjang hidupnya. Nanti akan saya jelaskan, akan kita bahas secara bersama-sama
bahwasanya hijrah itu bukan titik pertama. Terkadang ada ucapan dia baru hijrah. Perkataan dia baru hijrah itu adalah ketika dia misalnya baru mulai belajar, atau kemudian dia baru kemudian ikut sholat berjamaah, kemudian dikatakan dia baru hijrah. Adapun apabila si dia tadi sudah melewati fase sekian bulan, sekian tahun, maka seakan-akan perkataan hijrah atas dirinya menjadi kurang pas, kurang cocok. Oh, dia sudah lama ngaji. Padahal hijrah adalah proses yang harus kita jalani sepanjang hidup kita. Nanti kita akan bacakan, akan ucapkan ucapan ini. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk kesalahpahaman atau kekurangpahaman, sehingga membatasi hijrah adalah proses sesaat saja. Itu yang pertama. Atau hijrah hanya terbatas pada perubahan tampilan semata-mata. Jadi ada beberapa hal yang mesti kemudian kita perbaiki dari cara pandang kita terhadap memaknai hijrah. Ada berapa jemaah? 2. Bahwasanya hijrah bukan proses sesaat. Dan hijrah bukan hanya perubahan tampilan semata-mata. Lalu jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih jauh, agar kemudian seorang muslim konsisten istiqomah di atas hijrah, seharusnya kita mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan hijrah. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa konsisten istiqomah di atas hijrah kalau dia tidak mengerti hijrah itu apa. Sebagaimana umumnya bahasa Arab, satu kata di dalam bahasa Arab dia memiliki minimal 2 atau bisa jadi 3 pemaknaan. Ditinjau dari bahasa itu yang pertama, ditinjau dari syariat itu yang kedua. Kalau tidak ditemukan pemahaman secara bahasa atau syariat, maka yang ketiga ditinjau dari segi adat kebiasaan. Yang kata para ulama, suatu kata dalam bahasa Arab itu memiliki yang pertama adalah hakikoh lugawiyah, hakikat bahasa. Yang kedua hakikoh syariah, hakikat syariat. Dan atau yang ketiga hakikoh urfiyah, hakikat secara urf. Lalu apa makna bahasa dari hijrah? Para ulama ahli bahasa menjelaskan makna hijrah secara bahasa. Di antaranya Imam Ibnul Faris rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hijrah maknanya adalah terputus. Maka kita sering mendengar ya lafaz hajar. Kita sering dengar lafaz hajar, yakni memutuskan salam dan atau yang semisalnya karena dengan satu maupun lain hal, atau kerasnya sesuatu. Kata Imam Ibnul Faris, adapun yang pertama hijrah maknanya terputus, lawannya adalah tersambung. Makna dari terputus, lawannya adalah tersambung. Apabila dikatakan hajar al-qaum min dari ila dar, yang artinya telah berpindah suatu kaum dari satu tempat ke tempat yang lain, maka maknanya adalah kaum tersebut berpindah, meninggalkan satu kampung menuju kampung yang lain. Hajaro yakni berpindah.
Dia terputus dari tempat awal menuju tempat yang berikutnya. Makanya para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua, mereka yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, disebutkan peristiwanya sebagai hijrah dan pelakunya sebagai muhajirin. Imam Ibnu Mandzur rahimahullahu ta'ala, beliau berkata hijrah adalah keluar dari satu negeri menuju negeri yang lain. Keluar dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dikatakan al-muhajirun, artinya adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi SAW dan menyertai beliau. Ini makna hijrah secara bahasa, yakni terputus dari sesuatu atau kerasnya sesuatu. Adapun makna hijrah secara istilah dikatakan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Apa kata beliau? Meninggalkan negeri di mana di dalamnya terdapat kekufuran dan berpindah menuju negeri Islam. Ini hijrah menurut Imam Al-Jurjani, yakni meninggalkan suatu negeri di mana di dalam negeri tersebut terdapat kekufuran menuju negeri-negerinya kaum muslimin. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dan Imam Al-Kaffawi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Kalau antum cermati jemaah rahimani wa rahimakumullah, makna hijrah secara istilah yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani, Ar-Raghib Al-Asfahani dan Al-Kaffawi itu hanya satu dari sekian banyak pemaknaan hijrah secara istilah. Kita ulangi, apa yang dikatakan oleh Al-Jurjani, Ar-Raghib Al-Asfahani dan Al-Kaffawi, bahwasanya hijrah adalah meninggalkan negeri yang di dalamnya terdapat kekufuran kepada negerinya kaum muslimin. Ini hanya satu dari sekian banyak pemaknaan hijrah secara syariat. Timbul suatu pertanyaan, mengapa mereka tidak memberikan definisi yang melingkupi seluruh pemaknaan syariat? Timbul suatu pertanyaan, mengapa mereka, yakni Al-Jurjani, Kaffawi dan Ar-Raghib Al-Asfahani, tidak memberikan definisi hijrah yang melingkupi seluruh pemaknaan syariat? Maka jawabannya Allahu a'lam bishawab, karena secara jelas dan tegas Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mensifati hijrah adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, al-muhajirin, dan juga orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pada halaman yang ketiga bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, al-muhajirun man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir, orang-orang yang berhijrah, adalah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni meninggalkan kita mau merangkum pemaknaan besar hijrah secara istilah. Yang pertama, apa yang maklum, yang sering kita jumpai, di mana di sana ini adalah perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, khususnya ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat. Syekh Utsaimin dan ulama-ulama semisal beliau mengatakan hijrah itu terbagi menjadi tiga. Hijrah tempat,
yakni berpindah dari tempat yang terdapat banyak kemaksiatan, kefasikan, dan bisa jadi dari negeri kufur ke negeri yang tidak terdapat hal-hal tersebut. Atau kemudian diberikan tambahan oleh yakni Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, meninggalkan tempat yang di dalamnya banyak kemaksiatan ke tempat yang di dalamnya terdapat sedikit kemaksiatan. Karena hampir tidak dijumpai di muka bumi ini tempat yang sama sekali tidak ada kemaksiatannya. Bukankah begitu? Ada saja kemudian orang-orang yang melakukan kemaksiatan kata di tempat-tempat yang suci. Iya toh? Mekah ataupun Madinah. Tetapi orang yang waras, insaf, dia pasti akan mengatakan kemaksiatan di sana lebih sedikit dibanding di tempat selain kedua tersebut. Jadi kalau kemudian meninggalkan tempat yang di sana terdapat kemaksiatan kepada tempat yang tidak terdapat kemaksiatan, maka ini hampir tidak mungkin. Karena tidak ada tempat yang kosong dari kemaksiatan. Makanya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengatakan meninggalkan tempat yang terdapat banyak kemaksiatan ke tempat yang lebih sedikit kemaksiatannya. Ini hijrah tempat. Perkataan hijrah tempat ini identik sekali dengan apa? Perbuatan anggota badan. Seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, hijrah amal. Yakni seseorang berhijrah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemaksiatan dan kefasikan. Ini hijrah amal. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang telah kita ucapkan tadi. Hijrah amal. Seseorang yang kemudian yakni apa jemaah? Misalnya dia meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian dia setelah itu mengerjakan sholat 5 waktu dan berusaha konsisten di dalam mengerjakan sholat 5 waktu, maka itulah hijrah amal. Hijrah amal ini identik dengan taubat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hijrah amal itulah taubat itu sendiri. Walaupun tidak bisa dikatakan bahwasanya hijrah amal 100% mirip dengan taubat. Kalau kita perhatikan hijrah amal ini lebih kepada amal perbuatan anggota tubuh. Amal perbuatan anggota tubuh. Dan masuk ke dalamnya amal perbuatan hati. Amal perbuatan hati. Ya. Kemudian yang ketiga, hijrah pelaku, yakni meninggalkan pelaku kemaksiatan apabila dirasakan hal tersebut mendatangkan maslahat dan bermanfaat. Perkataan apabila hal tersebut dirasakan mendatangkan maslahat dan dirasa bermanfaat, ini pembicaraannya pembicaraan yang luas. Hijrah pelaku inilah yang biasa kita dengar sehari-hari sebagai hajar, tahzir, itulah. Tetapi yang namanya hajar itu tidak serampangan. Ada hal-hal yang mesti diperhatikan, kaidah-kaidahnya dan yang semisal. Pun timbangan utama dalam hajar adalah maslahat, manfaat. Kalau kemudian Anda lihat pembagian hijrah yang menjadi 3 macam ini, itu lebih kepada
pelakunya sendiri, yakni hamba. Kemudian Imam Ibnul Qayyim, ucapan Imam Ibnul Qayyim ini bagus sekali. Ya, beliau mengatakan hijrah ada dua macam. Nah, kebanyakan kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan di antara kita biasanya hanya mengetahui 3 macam hijrah yang telah kita ucapkan tadi. Adapun ucapan Imam Ibnul Qayyim ini, kebanyakan di antara kita mungkin belum pernah mendengarnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, hijrah ada 2 macam. Hijrah kepada Allah dengan cara mencintainya, beribadah, bertawakal, inabah, tunduk, dan seterusnya. Dan yang kedua, hijrah kepada Rasulullah, yakni dengan anggota badan, tenang secara zahir dan batin, dan menyesuaikan diri dengan syariat yang beliau bawa. Kalau Anda cermati pembagian hijrah menurut Imam Ibnul Qayyim, ini adalah tujuan, motivasi seseorang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya. Untuk antum ketahui jemaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Imam Ibnul Qayyim ini beliau ucapkan dalam rangka beliau mensyarah hadis innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, berarti hijrah itu ada hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah, sebagaimana yang dimaknakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini, tidak bisa dan tidak boleh kita pahami sebagai proses sesaat saja. Hijrah kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim, mencintainya, beribadah, tawakal, inabah, tunduk, menyerah, takut, harap, dan seterusnya. Kalau begitu menurut Imam Ibnul Qayyim hijrah seperti itu, apakah boleh salah seorang di antara hamba-hamba Allah sesaat tidak boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesaat tidak boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesaat bertawakal kepada sesuatu selain Allah, tidak bertawakal kepada Allah, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Berarti hijrah kepada Allah itu seterusnya sampai seseorang wafat. Kalau pemaknaan hijrah menurut Imam Ibnul Qayyim kepada Rasul adalah menyesuaikan diri dengan syariat yang beliau bawa, maka apakah boleh seorang hamba muslim pada suatu saat kemudian dia menyesuaikan dirinya kepada orang-orang yang bukan Rasulullah, beruswah kepada selain beliau, berteladan kepada selain Rasulullah? Sudah barang tentu jawabannya tidak boleh. Maka pemaknaan hijrah menurut Imam Ibnul Qayyim, maknanya itu adalah Islam itu sendiri dan konsekuensi lazim mesti dari kalimat syahadat. Maka telah jelas apa yang telah kita sebutkan tadi. Hijrah bukan proses sesaat. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulullah, maknanya adalah seperti yang kita katakan tadi, maka terbayang pada kita ini proses sepanjang hidup. Islam itu sendiri konsekuensi lazim dari kalimat syahadat, dan tidak boleh seseorang hamba dalam satu penggal hidupnya untuk keluar dari macam hijrah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnul Qayyim, itu konsekuensi hijrah kepada Allah. Bukankah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu pada suatu waktu saja, pada saat kita menginginkan saja, atau sampai kapan? Apa kata Allah?
hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Berarti setiap waktu seorang hamba harus mengisi hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, hijrah, kalau kita memahami hijrah seperti apa yang dipahami oleh Imam Ibnul Qayyim, maka kita akan mengetahui bahwasanya kita ini harus serius di dalam menjalani proses hijrah kita, agar jangan sampai na'udzubillah min zalik seorang hamba sebagaimana yang disifati oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan inna likulli amalin sarrah tsumma fatrah. Sesungguhnya dalam setiap amal itu ada masa semangatnya, kemudian ada masa melemahnya. Fatrah atau futur. Siapapun pernah terjangkiti futur. Semua pun pernah. Tidak ada pengecualian. Karena ketika Rasul mengatakan inna likulli amalin sirratun tsumma fatratun, inna likulli, sesungguhnya seluruh amal pernah mengalami masa semangatnya pada suatu waktu, kemudian pada waktu yang lain melemah. Faman kanat fatratu ila bid'atin faqad dhalla, dan siapa futurnya menjerumuskan dia ke dalam perkara bid'ah, maka sungguh dia telah tersesat. Wa man kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada, siapa yang futurnya masih tetap bisa dia jaga, masih tetap bisa dia jaga di atas sunnah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi futurnya tetap berada di atas sunnah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, karena kita mengetahui terkadang kita, saya, Anda terkadang bersemangat, terkadang melemah. Maka kita ketika bersemangat kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika melemah, jangan kita ikuti. Kita harus cari cara agar semangat kita kembali. Jemaah, fenomena pandemi yang terjadi 2 tahun lebih itu memberikan banyak sekali pengaruh kepada kaum muslimin. Izinkan saya menyampaikan sedikit fenomena yang terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Saya tidak katakan seluruh Jakarta. Di beberapa tempat di Jakarta. Ya, di mana dari sanalah yakni saya datang. Kalau saya asalnya bukan orang Jakarta, bukan. Fenomena 2 tahun pandemi itu menyebabkan banyak sekali perubahan pada manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus. Di beberapa tempat, alhamdulillah kajian secara offline sudah dimulai. Tapi kemudian yang hadir belum kembali ke titik awal. Maka sebagian di antara teman-teman berbicara kepada pengampu taklim, ya, tentang banyaknya alasan dari teman-teman yang belum hadir, yang kalau kemudian dikumpulkan satu titik telah terjadi yang namanya futur pada sebagian kaum muslimin. Dan ini harus dilawan, harus diobati, harus dilawan. Rasa futur yang dibiarkan berlarut-larut akan menjerumuskan seseorang kepada perkara yang melanggar syariat. Rasul mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla."
Siapa yang futurnya dia biarkan berlarut-larut, tidak berusaha dia sembuhkan, dia lawan, akan menjatuhkan dirinya kepada perkara bid'ah, dan pada saat itulah dia celaka. Dilawan, diobati. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang pentingnya istiqamah. Dan ucapan Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau ini senantiasa dibawakan oleh para ulama ketika mensyarah hadis. Seseorang datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, tolong berikan aku wasiat nasihat. Kalimat yang ringkas, tidak berpanjang lebar, yang mencukupi untuk diriku. Kemudian Rasul mengucapkan kalimat yang betul-betul singkat, tetapi itulah inti dari hakikat perjalanan seorang hamba menuju Rabbnya Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah? Amantu billah sumastaqam. Hendaklah engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ketika menjelaskan makna istiqomah, maka para ulama memberikan sekian banyak definisi. Di antara definisi yang praktis adalah definisi yang muncul dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan apa? Istiqomah adalah engkau berusaha konsisten di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, serta jangan menyimpang seperti kancil atau pelanduk. Jangan menyimpang seperti kancil atau pelanduk. Istiqomah adalah berusaha konsisten menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan berusaha untuk tidak menyimpang. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita sangat memerlukan hal-hal yang atas izin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga proses hijrah kita, akan menjaga keistiqomahan kita. Di antaranya adalah yang pertama, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah ibadah. Jadi sekali lagi, perkataan hijrah di sini, maka yang dimaksudkan bukan semata-mata apa? Pembagian hijrah yang 3, tetapi semestinya kita lengkapi dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Hijrah adalah ibadah, dan kita sama-sama maklum bahwasanya ibadah tidak diterima kecuali disertai dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah. Makanya di sana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Siapa hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pentingnya hijrah, motivasinya ikhlas karena Allah, dan cara berhijrahnya sesuai dengan apa yang diisyaratkan, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Memperbaiki niat itu perkara yang sulit jemaah. Akan tetapi sebagaimana kita maklum, perkara ini harus dijaga. Karena yang namanya niat itu senantiasa berubah-ubah. Sebagaimana ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya minal niyati. Tidak ada hal yang lebih berat untuk diriku daripada meluruskan niatku. Kenapa?
Karena niat itu senantiasa terbolak-balik. Sesaat mungkin seseorang bisa ikhlas, saat berikutnya keikhlasannya berkurang, atau mungkin tidak ikhlas sama sekali. Niat perkara yang berat. Niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus, tetapi niat hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu harus senantiasa dijaga. Jangan sampai kemudian niat hijrahnya di titik tertentu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dijaga. Senantiasa diperbaharui niat tersebut. Yang kata para ulama tajdid. Tajdidun niyah. Senantiasa diperbaharui niat tersebut. Ditalkin untuk diri sendiri. Ditalkin untuk diri sendiri. Dan kita sama-sama mengetahui jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa seseorang ketika dia hijrah, apabila dia mengandalkan kemampuannya, kehebatannya, maka selain kemudian dia telah terjatuh kepada kekeliruan yang sangat parah, karena dia telah bertawakal kepada dirinya sendiri. Seseorang yang hijrah dan kemudian dia bersandar kepada kemampuannya, kekuatannya, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang sangat parah, karena dia telah bertawakal kepada dirinya sendiri. Dan pasti suatu saat dia akan menyimpang. Yakinilah ini. Ketika seseorang berhijrah, bersandar kepada kekuatannya sendiri, kemampuannya, kecakapannya, maka ini kesalahan yang amat fatal, karena dia telah bertawakal kepada dirinya sendiri. Sekaligus kemudian pasti suatu saat dia akan terkalahkan. Jadi kalau kemudian antum pengen mengetahui apa jawaban atas suatu pertanyaan, kenapa si fulan awalnya orang soleh, rajin pergi ke masjid, mengikuti taklim, dan yang semisalnya, kok tiba-tiba sekarang berubah 180 derajat keadaannya? Maka bisa kita berikan jawaban yang beraneka ragam, tetapi mungkin salah satunya adalah dia telah bertawakal kepada dirinya sendiri dalam proses hijrahnya. Ingat, sekali lagi, ketika saya mengatakan hijrah, bukan momentum sesaat, tetapi sepanjang hidup. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang meragukan keimanan Rasul kita? Beliau orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia, yakni Rasulullah, senantiasa berdoa dengan Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan di dalam agama ini. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Silahkan antum baca catatan kakinya jemaah. Ini potongan. Ini potongan doa Rasulullah. Yang di awalnya Rasul mengatakan, apabila manusia mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya, maka bagi kalian yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan adalah mengucapkan 4 kalimat ini. Ini doa Rasulullah bagus sekali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada di dalam catatan kaki ya. Dan dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dan yang selainnya. Bagus sekali. Jadi di sisi Rasulullah, doa-doa ini itu lebih bagus daripada emas dan perak yang dikumpulkan oleh seseorang sebanyak-banyaknya. Itu ada di dalam catatan kaki yang keberapa? Yang ke berapa itu? 12. Ya. Kalau kurang besar nanti di fotokopi diperbesar ya. Fotokopi diperbesar di mana? Ditempel di samping tempat tidur.
Allahumma ini as'aluka tsabat fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan di dalam agama. Makanya para ulama berdalil dengan hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya. Mereka mengatakan hidayah ada 3 macam. Yang pertama hidayah taufik, yang pertama hidayah irsyad, yang kedua hidayah taufik. Ini maklum kita ya. Hidayah irsyad berupa petunjuk, bimbingan. Hidayah taufik berupa penerimaan. Kemudian di sana ada yang ketiga, hidayah tsabat, yakni tetap berada di atas petunjuk. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hidayah ada 3 macam. Hidayah irsyad, yakni hidayah berupa petunjuk dan bimbingan. Yang kedua hidayah taufik, yakni yang dimaksud hidayah taufik adalah hidayah berupa kemampuan menerima petunjuk dan bimbingan. Yang 2 macam ini maklum kita, sering kita dengar, irsyad dan taufik. Yang ketiga, Syekh As-Sa'di menambah yang ketiga, hidayatus tsabat, hidayah berupa tetap berada di atas petunjuk dan bimbingan. Taib. Yang kedua, ya, kita baca dulu itu ya. Ketika seseorang ikhlas dalam hijrahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kelezatan di dalam proses perjalanannya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang hijrah karena Allah, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelezatan di dalam proses perjalanannya. Walaupun yang dia tempuh itu penuh dengan duri, tapi dia merasa lezat ketika menjalaninya. Iya. Abu Turab rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila seorang hamba bersikap jujur dalam amalannya, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal itu sebelum dia melakukannya. Apabila seorang hamba bersikap jujur dalam amalannya, niscaya dia akan merasakan kelezatan amal tersebut sebelum melakukannya. Saya punya suatu tulisan judulnya Meraih Kelezatan Ibadah. Silahkan yakni Anda cari di Google. Alhamdulillah dalam format PDF. Meraih Kelezatan Ibadah. Bagaimana caranya, kiat-kiatnya, dan apa yang dimaksud dengan kelezatan ibadah, di sana saya terangkan. Insya Allah mencukupi. Meraih kelezatan ibadah dalam format PDF. Kemudian yang kedua, menguatkan pondasi tauhid. Ini penting sekali. Banyak orang yang bertaubat dari kemaksiatan, tetapi tidak menguatkan pondasi tauhid. Maka hijrahnya itu fata morgana sebenarnya. Bahkan bisa jadi na'udzubillah min zalik, dia terjerumus kepada perkara yang lebih buruk dibanding sebelum dia hijrah. Coba nih, saya berikan suatu contoh. Ada seseorang yang kemudian dia pemabuk, pejudi, pezina. Kemudian dia menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sesuatu kesalahan. Dia bertobat kepada Allah, memilih jalan hijrah dia. Tetapi bersamaan dengan itu tidak dia kuatkan pondasi tauhid. Dia tidak belajar tentang tauhid, tidak mengerti tentang tauhid, tidak paham konsekuensi tauhid. Maka kemudian yang dia lakukan adalah meminta kepada sesuatu selain Allah, berdoa kepada berhala, meminta kepada orang mati. Sebelum dia bertobat, dia melakukan dosa besar. Setelah dia bertobat dari perkara-perkara dosa besar tersebut, dia tidak barengi dengan menguatkan pondasi tauhid. Maka dia telah terjatuh kepada dosa-dosa yang sangat membinasakan. Yakni dosa kesyirikan serta yang semisalnya. Maka proses hijrah apabila tidak dibekali dengan penguatan pondasi tauhid, ini rentan tersesat.
rentan tersesat. Pondasi tauhid, kalimat syahadat asalnya intisari dari seluruh ajaran agama Islam. Yang namanya seorang muslim harusnya apa? Hidup di atasnya dan mati di atas kalimat syahadat. Ini kiasannya. Bukan Anda tulis kalimat syahadat di atas kertas, Anda berdiri di atasnya. Kalau yang modelnya kayak gini, di kekufuran. Anda tulis la ilaha illallah, Anda berdiri di atasnya. Ini kekufuran. Maksudnya ini adalah kiasan. Seorang muslim hidup di atas kalimat syahadat dan mati di atas kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat bukan hanya semata-mata diucapkan. Bukan semata-mata diucapkan. Tetapi kalimat syahadat dia punya konsekuensi. Dia punya konsekuensi. Yang konsekuensi-konsekuensi tersebut melazimkan, mengharuskan untuk dipraktekkan, diamalkan. Sebagiannya. Dan yang sebagian yang lain untuk ditinggalkan. Loh ya, konsekuensi kalimat syahadat kan ada itsbat dan nafi. Betul? Gak keliru insya Allah ucapan saya. Jadi konsekuensi dari kalimat syahadat, ada yang sebagiannya harus diamalkan, itulah itsbat. Dan sebagiannya harus ditinggalkan. Bukan meninggalkan kalimat syahadat, bukan. Konsekuensi dari kalimat syahadat ada yang sebagiannya ditinggalkan, yakni nafi tadi. Tidaklah seseorang dikatakan bersyahadat dengan syahadat yang benar kalau dia hanya isbat saja, tidak nafi. Sebagaimana apabila dia hanya nafi saja, tidak isbat, tidak dikatakan dia bersyahadat dengan syahadat yang benar. Makanya para ulama bersepakat, seseorang yang tidak melakukan kesyirikan, tetapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupnya, tetap tidak masuk surga. Andai kata, Anda bayangkan, Anda fantasikan ada seseorang yang tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Tetapi juga bersama dengan itu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama sekali. Nafinya ada, tapi isbatnya nggak ada. Ini sama saja dengan isbat tanpa nafi. Sama saja. Iya toh? Ini pertanyaan yang dilemparkan Syekh Utsaimin, kemudian beliau jawab sendiri. Sebagaimana kebanyakan dari metodologi beliau. Sama saja. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim penting sekali. Jadi yang namanya, inilah Anda jadi mengetahui mengapa kemudian kita itu, ustadz-ustadz kita ngajarin tauhid. Kadang-kadang kemudian penuntut ilmu merasa bosan. Apa ini tauhid lagi. 3 landasan utama kitab tauhid al-wajibat. Kitab landasan 3 landasan utama kitab tauhid al-wajibat, aqidatus shahih, al-irsyad. Itu aja, muter-muter. Itu sebabnya hijrah itu harus dibangun di atas dasar tauhid yang benar. Ya? Dan hijrah itu proses seumur hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang apa dari faidah tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27? Yutsabbitullahu allazina amanu biqouli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Perhatikan jemaah, ada 2 di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman, berarti dia sudah beriman sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman Allah teguhkan keimanannya. Artinya orang ini telah beriman. Ketika dia telah beriman, dia mengucapkan kalimat tauhid dengan sesungguh-sungguhnya dibarengi dengan praktek nyata dalam kehidupannya sehari-hari, Allah teguhkan lagi. Betul. Allah perkuat lagi. Allah meneguhkan iman. Siapa yang Allah teguhkan keimanannya? Orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang ini sebelumnya sudah beriman, muslim. Maka salah kalau ada orang, ngapain sih ngebahas tauhid? Kan kita sudah muslim. Itu salah. Pertanyaan seperti itu salah dari awal sampai akhir.
Ngapain kita membahas tentang wajib beribadah kepada Allah? Jauhkanlah perbuatan syirik. Kita kan sudah muslim. Ngapain membahas kalimat syahadat? Saya tahu sudah syahadat. Itu hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh di sana ijma ulama. Yang dimaksud ucapan yang teguh di sana adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan sudah barang tentu kalimat tauhid itu akan menguatkan seseorang bukan semata-mata hanya dibaca, diucapkan. Keteguhan yang diperoleh oleh manusia-manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini didapatkan di mana? Di dunia lagi di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, di dunia. Maka orang yang paling istiqomah adalah orang yang paling bertauhid. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada ucapan yang sangat indah sekali dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sekadar kekuatan tauhid seseorang, sekadar itulah keistiqomahannya. Ucapan yang luar biasa bagus sekali dari Syekh As-Sa'di. Tidak ada di dalam tulisan situ. Ini saya tulis sudah berapa tahun? 3 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Ya. Memang ada hal-hal yang mesti ditambahkan. Sekadar kekuatan tauhid seseorang, maka sekadar itulah kekuatan istiqomahnya. Semakin lemah tauhidnya, semakin lemah istiqomahnya. Hilang tauhidnya, tidak layak dia dikatakan sebagai seseorang yang istiqomah. Maka kadang-kadang jemaah, ada suatu kalimat yang sebenarnya nggak layak diucapkan. Istiqomah itu kalimat yang bernada positif. Jangan digandengkan dengan sesuatu yang negatif. Misalnya dia istiqomah di atas keburukan. Loh, kamu istiqomah ya jadi penjudi? Ini nggak boleh. Ini kalimat yang bernada positif, bagus. Yang tidak layak kemudian disandarkan kepada keburukan. Apalagi kalau kemudian kita memahami ucapan Syekh Sa'di. Ketika seseorang itu hilang tauhidnya, maka tidak layak dia disifatkan sebagai istiqomah. Dia istiqomah di atas agama kufurnya. Nggak boleh ini ucapan. Istiqomah itu maknanya baik. Lihat ucapan Umar bin Khattab. Ya. Kemudian jemaah yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Manusia itu makhluk sosial, tidak diragukan lagi. Manusia makhluk sosial, saling memberikan pengaruh antara satu dengan yang lain, saling mempengaruhi, saling dipengaruhi. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, memiliki teman, sahabat yang baik, itu sangat memberikan pengaruh positif atas diri kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Di dalam kitab beliau salah satu usul membawakan ucapan Imam Syafi'i. Ketika beliau, yakni apa? Imam Syafi'i mensifati surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan di dalam Al-Quran kecuali hanya satu surat ini, maka itu sudah cukup. Surat Al-Asr yang dimaksud. Tingginya kandungan surat Al-Asr. Di antara kandungan surat Al-Asr adalah apa? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Dan tidak mungkin terbayang yang pertama, hidup sendirian mendapat nasihat. Mungkin seseorang hidup sendirian ada yang menasehati dia? Ada fenomena batil ya. Fenomena buruk yang terjadi di negeri Jepang. Kita berlindung kepada Allah agar fenomena yang modelnya kayak gini ini nggak merambat ke negeri kita, negeri Indonesia. Yakni ada fenomena apa? Seseorang, entah dia laki-laki, perempuan, usianya berapa gitu ya, itu mengurung diri di dalam kamar, tidak keluar-keluar kecuali untuk sesuatu yang sangat penting, semisal belanja. Mengurung diri bertahun-tahun. Tidak mau bicara kepada siapapun.
Ini fenomena batil. Mudah-mudahan ini nggak menyebar sampai ke negara kita. Yakni tidak mungkin orang sendirian itu akan mendapatkan nasihat. Tidak mungkin. Siapa yang menasehati dia kalau dia sendirian? Dan atau yang kedua, tidak mungkin nasihat yang baik akan muncul dari orang yang buruk. Sulit sekali bisa dipahami nasihat yang baik muncul dari orang yang buruk. Bukan berarti tidak ada. Mungkin saja ada nasihat baik muncul dari orang buruk. Tetapi persentasinya berapa? Kemungkinannya berapa nasihat baik muncul dari orang yang buruk? Kira-kira lebih banyakkan syaitan menasehati para sahabat atau Rasul menasehati para sahabat? Kalau kemudian ada yang mendebat, Ustadz, iya, Abu Hurairah pernah mendapatkan nasihat wasiat dari seorang jin, iblis, untuk membaca ayat kursi ketika sebelum tidur, betul? Pertanyaan berikutnya, seberapa banyak kemudian jin, iblis, setan nasehatin sahabat dibanding Rasul menasehati mereka? Ayo. Ini bukan menutup mata bahwa saja mungkin saja ada nasihat-nasihat yang baik muncul dari orang yang buruk. Tetapi kemungkinannya seberapa banyak jemaah? Ini menjadi penting sekali bagi kita. Kadang-kadang ini nih, sebagian orang, ya, mungkin termaksudnya diantaranya kita, na'udzubillah min zalik, berpikir, saya belajar sama siapa saja, gak masalah. Nanti yang benar saya ambil, yang salah saya tinggalin. Ini untuk memperkaya wawasan, bla 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 bla. Ini perkara yang berbahaya, ini yang model seperti ini. Jangan bermain-main dengan agama. Makanya tidak mungkin kemudian, atau sedikit sekali kemungkinannya, orang buruk memberi nasihat baik. Yang terbanyak adalah orang-orang buruk malah menjerumuskan. Makanya di sini pentingnya untuk kemudian memilih teman duduk yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunnu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Bertakwa kepada Allah bersama orang-orang yang benar. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit, ini bisa menyebabkan kita tertular kepelitannya. Iya, keburukan itu menular. Bersahabat dengan orang yang zuhud akan membuat kita juga zuhud dalam masalah dunia. Karena memang pada asalnya manusia itu punya kecenderungan untuk saling mencontoh. Ketika menjelaskan tentang perumpamaan seseorang berteman baik sebagai orang yang duduk bersama penjual minyak wangi, orang yang berteman dengan orang yang buruk itu bagaikan dia duduk dengan tukang pandai besi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama ataupun dunia kita. Larangan berteman, bukan larangan bermuamalah. Kalau bermuamalah pada satu titik, dua titik masih diperbolehkan. Makanya Rasul bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tapi apakah ada di antara orang-orang kafir yang menjadi teman sahib sahabatnya Rasulullah? Nah itu kan. Iya. Mungkin jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini proses yang saya rasa kita pernah mengalaminya semuanya insyaallah ta'ala. Yang ketika kemudian kita bertobat, berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik, maka kita kehilangan komunitas biasanya ya. Kehilangan teman-temannya. Ketika kita berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik,
Biasanya di titik-titik awal kita kehilangan komunitas, kita kehilangan teman-teman. Ini konsekuensi dari yang namanya hijrah. Tapi kalau seseorang kemudian yakni beriman kepada sabda Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan akan digantikan olehnya untukmu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini termaksud teman. Jadi ketika seseorang meninggalkan teman-teman yang buruknya karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakin akan kebenaran sabda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan teman-teman buruknya dengan teman-teman yang lebih baik. Saya punya tulisan judulnya tinggalkan sesuatu karena Allah, dalam format PDF juga. Tinggalkan sesuatu karena Allah. Iya. Apa yang dimaksud tulisan saya itu tinggalkan sesuatu karena Allah itu membahas ini sebenarnya, hadis ini. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan akan digantikan olehnya untukmu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini sabda Rasulullah. Beliau as-sadiqul masduq. Pasti kebenarannya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang berhijrah meninggalkan teman-teman atau lingkungannya yang buruk karena Allah, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan teman-teman dan lingkungan yang baik. Pasti itu. Kemudian jemaah yang keempat, berdoa. Hamba sangat memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala didapatkan salah satunya dan diantara faktor terbesarnya dengan sebab doa. Kita sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, padahal yang memerlukan kita. Yang memerlukan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepadanya, padahal ia memerlukan pertolongan itu kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Telah lewat tadi hadisnya, di mana Rasul mengatakan, Allahumma ini as'aluka tsabat fil amri. Ya Allah, aku memohon kepadamu sabat, ketetapan di dalam urusan agamamu. Dan sebagaimana juga kita hafal insyaallah ta'ala doa, ya muqallibul qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tapi berdoa itu bukan berarti menafikan atau menghilangkan ikhtiar. Seseorang ketika dia berdoa, dia tetap wajib berikhtiar. Berikhtiar, berusaha dengan usaha yang memang diperbolehkan di dalam syariat. Iya. Sebagian orang salah memahami ketika berdoa tidak perlu berikhtiar. Atau berikhtiar tidak perlu berdoa. Dua-duanya harus ada. Ikhtiar dan doa itu dua-duanya harus ada. Rasul mengumpulkan dengan sangat indah sekali dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Ketika menjelaskan tentang mukmin yang kuat dan mana mukmin yang lemah, apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kalian menggapai sesuatu yang membawa manfaat atas diri kalian. Perkataan bersungguh-sungguh maksudnya kita berusaha, bukan berpangku tangan. Bersungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu yang membawa manfaat bagi diri kalian. Wala ta'jas, jangan lemah. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Lihat bagaimana Rasul menggabungkan antara ikhtiar dengan tawakal.
Maka kalau seseorang bertawakal yang benar-benar dengan tawakal yang benar, maka akan digabungkan antara ikhtiar, doa, tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Wahab bin Munabbih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau mengatakan perumpamaan orang yang berdoa tanpa beramal seperti orang yang memanah tanpa tali busur. Gak mungkin anak panahnya melesat, tali busurnya tidak ada. Iya. Yang kelima, salah itu nomornya ya, nomornya keempat, itu sebenarnya yang kelima. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian berusaha mengamalkannya. Nah ini dia, kenapa kemudian seorang muslim, siapapun dia, itu wajib kemudian punya jadwal rutin semampu dia untuk belajar. Entah sepekan sekali, sepekan 2 kali, sesuai dengan kadar kemampuannya. Entah yang dia hadiri itu adalah kajian yang setengah jam, 1 jam. Dia harus punya jadwal rutin untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi mempelajarinya di hadapan guru-guru yang berkompeten. Karena kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjamin 2 perkara. Apa kata beliau? Taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan sesat selama-lamanya. Terus menerus berada di atas petunjuk, berada di atas kebaikan, atas izin Allah, istiqomah, tidak mundur ke belakang. Apa itu? Apabila kamu berpegang teguh dengannya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dan mustahil seseorang kemudian bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempelajarinya. Ini bukan berarti Al-Quran dipegang rapat-rapat, kencang-kencang dipeluk. Bukan seperti itu maknanya. Al-Quran dipegang peluk-peluk, dipegang rapat-rapat. Kitab Riyadhus Shalihin dipegang rapat-rapat. Bukan itu maknanya. Berpegang teguh dengannya, yakni mengamalkannya. Yang mana sebelumnya mempelajarinya. Makanya kata Muadz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Sebagaimana ucapan Muadz bin Jabal ini dibawakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah atau Muqaddamah fi Usli Tafsir Al-Quran itu, kata Muadz, diturunkan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama dibaca, yang kedua dipahami, dan yang ketiga diamalkan. Ta'abbud bitilawatih, beribadah dengan cara membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memahaminya. Dan yang ketiga, beramal dengannya. Itu tujuan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka berulang kali kita jumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifatkan Al-Quran sebagai huda, petunjuk. Berulang kali kita jumpai bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mengikuti Rasulullah sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwa lil ladzina amanu huda wasyifa." Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Seseorang yang membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul, berusaha memahaminya, berusaha mengamalkannya, maka dia akan menjadi orang yang kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah Ruhul Kudus, yakni Jibril, menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar.
Ini menunjukkan kepada kita apa yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditambahi oleh Jibril walaupun hanya satu huruf. Jadi jangan kemudian terbayang, jangan-jangan Jibril lupa ada satu huruf, satu kata yang terluput untuk diucapkan kepada Rasulullah. Enggak. Allah yang telah menjamin bahwasanya Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan benar. Dengan benar di sini kata para ulama, benar bacaannya, benar cara penurunannya. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, kenapa surat pertama itu di dalam Al-Quran Al-Fatihah, padahal yang pertama kali turun adalah Iqra. Kok bisa begitu ya? Semuanya sudah barang tentu ada pembahasannya di tempatnya masing-masing. Tapi itu benar, telah Allah Subhanahu wa taala jamin. Lalu kenapa Iqra itu tidak seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kali kesempatan, tetapi ada dua kesempatan yang berbeda untuk menuntaskan surat Iqra? Itu benar datangnya dari Allah, tidak perlu kemudian kita ragu sedikit pun. Berhubung Al-Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sibak, yakni apa? Hikmah di balik seseorang yang mentadaburi Al-Quranul Karim, yakni apa? Untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu akan menjadi peneguh hati orang-orang yang beriman. Kemudian yang keenam, atau yang terakhir yang mampu saya kumpulkan dalam hal ini, adalah terus-menerus beramal soleh. Seseorang yang hijrah pada awalnya biasanya bersemangat. Mempertahankan semangat bukan sesuatu yang mudah. Iya. Akan tetapi seorang muslim senantiasa dituntut untuk beramal soleh. Betul, memang terkadang bersemangat, terkadang melemah semangatnya. Tetapi kita dituntut untuk beramal soleh. Walaupun dengan kadar yang minimal. Yang kata Rasulullah, siapa yang kemudian futurnya di atas sunnah, maka dia tetap berada di atas petunjuk. Berarti tetap dia kemudian di dalam masa futurnya beramal soleh di atas sunnah. Walaupun dalam batas yang minimal. Iya. Dan di antara kemudian yakni apa, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketaatan, amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang terbaik di dalam usaha memahami futur di atas sunnah. Futur di atas sunnah. Apa sih maknanya? Kok bisa-bisanya futur di atas sunnah? Apa makna futur di atas sunnah? Maknanya ini, dia mengerjakan amal terus-menerus walaupun sedikit. Bukan meninggalkan amal itu sama sekali. Bahkan orang yang meninggalkan amal dikatakan oleh Rasulullah, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, tetapi sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Dia biasa mengerjakan sholat malam, tapi sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Dan tidak mengerjakannya bukan berarti dia tidak mampu mengerjakannya. Dia mampu mengerjakannya, tetapi sengaja dia tinggalkan. Kalau si fulan itu zaman dahulunya mengerjakan sholat malam dan sekarang tidak mengerjakan sholat malam karena memang tidak mampu mengerjakannya, ini maklum. Tetapi karena dia tidak mampu karena dia mampu mengerjakannya, tetapi tidak dia kerjakan, maka orang yang seperti ini dijadikan contoh yang buruk oleh Rasulullah. Jangan seperti si fulan. Berarti perbuatan si fulan itu bukan perbuatan yang baik.
Dia dahulu biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Pertanyaan yang paling besar mungkin ada di benak kita jemaah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita sedikit banyak keinginan untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Ini harus kita syukuri. Ya. Ketika kita mensyukuri ini, yang kita harapkan sudah barang tentu hal tersebut ada pada diri kita secara terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan bertambah. Kan itu konsekuensi dari syukur. La in syakartum la azidanakum. Ya. Itu konsekuensi dari syukur. Jadi sekecil apapun perubahan kita ke arah yang lebih baik, itu harus kita syukuri. Hakikatnya seperti itu. Yakni perkataan harus kita syukuri ini harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsekuensi dari rasa syukur, yang pertama adalah terus-menerus nikmat itu ada, dan yang kedua bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pertanyaannya yang paling mendasar mungkin adalah, apakah kita punya tanda-tanda bahwasanya perjalanan kita ini itu pada track rel yang benar? Ataukah jangan-jangan kita ini pada hakikatnya sedang berada di suatu ilusi, kita merasa benar tetapi kenyataannya enggak? Ini berbahaya ya. Kalau dia merasa benar, berada di atas track dan rel yang benar, tetapi ternyata itu hanya ilusi. Ini bahaya. Maka mungkin Allahu a'lam bishawab, Imam Ibnul Qayyim, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kita lihat di halaman yang ke-13. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, di antara ciri kebahagiaan dan keberuntungan adalah, ini ciri kebahagiaan dan keberuntungan adalah seorang hamba semakin bertambah ilmunya. Bertambah ilmu itu kan konsekuensi dari belajar. Di mana belajar adalah salah satu di antara hal yang menjaga keistiqomahan. Kan begitu? Azan ini ya? Sudah. Gimana? Belum selesai. Berhenti dulu, Pak. Pembacaan dulu, berhenti dulu. Kita bacakan ini saja dulu ya. Insyaallah ta'ala. Biasanya ini sholat di mana? Saya musafir. Antum di mana sholatnya biasanya? Di dekat sini ada. Asal ada Ustaz? Dekat ya? Dekat ya, 200 meter. 200 meter? Ya. Wah, aman kalau begitu. Kita selesaikan dulu ini ya. Di antara ciri kebahagiaan dan keberuntungan adalah apabila seorang hamba semakin bertambah ilmunya. Berikan apa? Berikan tanda khusus di sana. Bertambah ilmu itu kaitkan. Tolong antum kaitkan dengan apa? Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkannya. Poin kelima. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah kemudian mengamalkannya. Maka kalau seseorang itu rajin mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kan otomatis ilmunya akan bertambah. Nah, ini tanda ilmu yang bermanfaat. Akan bertambah pula tawadu dan sifat kasih sayangnya. Semakin bertambah amalnya. Nah, bertambah amalnya kaitkan dengan terus-menerus beramal soleh. Jadi kalau kemarin dia beramal 1, hari ini dia beramal 1, besok dia beramal 1, kan bilangannya bukan 1, tetapi kemarin 1, hari ini 1, besok 1, 3 jadinya. Amalnya tambah. Baik tambah dalam makna bentuk amalnya atau tambah dalam makna jumlah amalnya. Ya, bertambah amalnya semakin meningkat pula rasa takut dan kehati-hatian. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah pula kedermawanan dan kegemarannya untuk membantu. Semakin bertambah kedudukannya, semakin dekatlah dia dengan orang-orang. Dan semakin suka menunaikan kebutuhan-kebutuhan dan merasa rendah hati kepada mereka. Di antara ciri kebinasaan. Ciri kebinasaan. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula kesombongan dan kecongkakan dirinya. Ilmunya tidak berbuah amal dan atau lihat mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah kemudian mengamalkannya. Itu kan yang kelima.
Atau kemudian ilmunya yang bertambah bukan ilmu yang baik, bukan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Poin 5 tadi, Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkannya. Bukan cuma Al-Quran dan As-Sunnah, bukan cuma mengamalkan, tapi ini bersambung. Jadi mungkin saja ilmunya bertambah tetapi ilmu yang tidak benar. Atau kemudian ilmunya Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak diamalkan. Nah, bertambah ilmunya, ya, semakin bertambah pula kesombongan dan kecongkakannya. Semakin bertambah amalnya, semakin bertambah pula keangkuhan dan meremehkan orang lain. Loh, kok bisa amalnya bertambah tapi bertambah angkuh? Ikat dengan syarat yang pertama, ikhlas. Kemarin dia beramal, hari ini beramal, besok beramal. Tambah amalnya 3, tapi 3-tiganya tidak ikhlas. Nah, kan begitu, ya? Semakin bertambah amalnya, semakin bertambah pula keangkuhan dan suka meremehkan orang. Sementara dia selalu berbaik sangka kepada diri sendiri. Semakin meningkat kedudukannya dan statusnya, semakin bertambah pada dirinya kesombongan dan kecongkakan. Perkara-perkara ini semua adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya, sehingga akan ada sebagian orang yang berbahagia dan sebagian yang lain menjadi binasa karenanya. Baik jemaah, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi saya untuk mengumpulkannya. Dan pembahasan kita di kesempatan hari ini sampai di sini. Apa yang kita kerjakan ini? Kita sholat dulu, kemudian ada tanya jawab atau bagaimana? Kemudian sholat dulu, kemudian kembali lagi untuk tanya jawab, seperti itu. Kan insyaallah taala kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.